Baik, pertama ini kami berdiskusi di kelas terkait sistem pengerjaan yang akan kami lakukan untuk menuntaskan tugas ini. Lalu, kami melanjutkan diskusi kami via Zoom untuk mencari referensi jurnal dan rumusan masalah melalui media ChatGPT. Lalu kami mengecek akreditasi jurnal-jurnal yang akan kami gunakan. Di jurnal pertama ini dari jurnal Molecules dijelaskan bahwa ada berbagai teknik untuk penentuan PAA seperti titrasi, kromatografi, elektrokimia, fluorometrik, dan metode spektrofotometri. Namun, teknik laboratorium ini tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan analisis di tempat yang cepat dan mudah serta biaya per sampel yang rendah. Sedangkan kami mendapatkan jurnal kedua dari Jurnal Ilmu Kesehatan yang menjelaskan di era modern ini, meskipun telah berkembang berbagai metode analisis instrumental yang canggih, teknik titrasi tetap memiliki peran yang tidak tergantikan dalam analisis farmasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa keunggulan yang dimiliki teknik titrasi, seperti biaya operasional yang relatif rendah, waktu analisis yang singkat, dan tingkat presisi yang tinggi. Dari kedua jurnal inilah, saya mendapatkan rumusan masalah, yaitu mengapa perlu dikembangkan metode alternatif untuk menentukan konsentrasi asam parasetat dalam disinfektan medis farmasi daripada menggunakan metode titrasi dari jurnal sebelumnya, yaitu jurnal yang berjudul Uji Kolorimetri Asam Prasetat Berbasis Ponsel Pintar yang Portable dan Cepat untuk Persiapan Disinfektan Medis atau Farmasi di Tempat Penggunaan. Jawabannya terdapat di jurnal yang sama, yaitu dijelaskan bahwa 6 sampel dianalisis menggunakan pendekatan yang diusulkan dan metode titrasi netralisasi asam basa yang merupakan metode referensi berdasarkan nilai pKa, PAA, dan asam asetat yang berbeda secara signifikan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh menggunakan kedua metode ini pada tingkat keyakinan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan mampu mengendalikan konsentrasi PAA secara kuantitatif dalam bahan farmasi dan produk disinfeksi. Dengan demikian, pendekatan yang diusulkan berpotensi meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan yang sehat dengan mengurangi risiko infeksi akibat sterilisasi yang tidak efektif sehingga memastikan praktik disinfeksi yang lebih andal. Serta dijelaskan juga bahwa indeks prosedur analisis hijau komplementer dan indeks nilai penerapan biru digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari pendekatan yang diusulkan dibandingkan dengan titrasi, yang diperolehkan hasil bahwa pendekatan yang diusulkan lebih ramah lingkungan, terutama karena perbedaannya pada pentagram ketiga dan keempat dalam hal konsumsi regen dan produksi limbah yang lebih rendah, yang pada gilirannya mengurangi biaya pembuangan dan pengolahan. Lalu, saya mendapatkan jurnal pembanding jawaban dari jurnal mikrokimia yang sudah saya terjemahkan dengan akreditasi Q1 atau kuartil 1. Di jurnal ini pada bagian abstrak dijelaskan juga titrasi potensiometri tradisional meskipun sudah mapan merupakan pendekatan yang sudah ketinggalan zaman dan membutuhkan bahan kimia dalam jumlah besar serta standar referensi dengan kemurnian tinggi. Selain itu, titrasi potensiometri menggunakan asam perklorat dan asam asetat glasial yang sangat beracun dan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga memerlukan penanganan yang cermat untuk mengurangi bahayanya.